Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membawa Anda untuk menyusuri Hujrah Syarifah atau tempat dimakamkannya Rasulullah SAW, seolah-olah Anda berada di sana. Kita akan menyelami detik-detik sejarah Rasulullah SAW dalam rumah yang beliau tinggali bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah Aisyah inilah Rasulullah SAW tinggal bersama istri beliau. Sebagaimana tempat ini juga menjadi saksi turunnya wahyu kepada beliau, dan di tempat ini pula lah beliau diwafatkan, serta di tempat ini pula lah beliau dimakamkan. Ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat pun berselisih tentang tempat di mana mereka akan memakamkan beliau. Masing-masing menyampaikan pendapat mereka tentang tempat yang paling utama untuk memakamkan beliau, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengambil keputusan. Sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang menyatakan bahwa dia mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Ma qabalallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi." Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi pun kecuali dia ingin agar nabi tersebut dimakamkan di tempat itu. Setelah mendengar hadis tersebut, para sahabat sepakat untuk memakamkan Rasulullah SAW di tempat beliau wafat. Di tempat inilah beliau wafat, maka di tempat ini pula lah beliau akan dimakamkan. Mereka kemudian mengangkat ranjang tempat tidur beliau. Kemudian Abu Talha Al-Ansari menggali makam di tempat yang berada di posisi selatan ruang tersebut, di mana jarak antara lubang galian makam dengan dinding tidak lebih dari 1 jengkal sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat. Beliau dimakamkan dengan posisi kepala berada di sebelah barat dan kaki beliau berada di arah timur, sedangkan wajah beliau menghadap ke arah selatan, yaitu menghadap kiblat. Demikianlah Rasulullah SAW dimakamkan di sebelah selatan Hujrah Syarifah. Setelah itu, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadikan bagian utara kamarnya sebagai tempat tinggal. Ia juga tidak membuat pembatas antara makam Rasulullah SAW dengan tempat tidur yang ia gunakan. Hingga akhirnya wafatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 13 Hijriah, dan kemudian ia dimakamkan di belakang Rasulullah SAW. Pada saat itu, rumah Aisyah radhiyallahu anha terbuat dari batu bata dan tanah liat, serta pelepah kurma dengan dinding yang tidak tinggi. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membangun dinding yang berbeda, yang lebih tinggi dari dinding sebelumnya. Ketika Umar bin Khattab akan meninggal, setelah ia ditikam di mihrabnya, ia pun meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar dimakamkan bersama dua pendahulunya di Hujrah Syarifah. Aisyah pun akhirnya mengizinkan kepadanya. Padahal sebenarnya dia ingin agar dialah yang menempati tempat tersebut sebagai makamnya kelak. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di belakang Abu Bakar, dan di kamar itu saat ini ada 3 makam di bagian selatannya, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendirikan sebuah pembatas antara makam dengan tempat tinggalnya, karena Umar bukanlah mahramnya. Pada awalnya di dalam hujrah tersebut hanya terdapat makam suaminya, yaitu Rasulullah SAW, dan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Aisyah pun tetap tinggal di kamar yang sama dengan 2 makam tersebut. Tetapi setelah dimakamkannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tempat itu, Aisyah kemudian memisahkan antara makam dengan tempat tinggalnya, sehingga hujrah tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Sebelah selatan merupakan pemakaman dan bagian utara merupakan tempat tinggalnya. Hujrah itu pun tetap seperti itu hingga masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, dan terjadilah peristiwa runtuhnya dinding kamar Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan bahwa dinding yang runtuh tersebut merupakan dinding yang berada di sebelah timur. Dinding tersebut roboh sehingga mengakibatkan robohnya makam, terutama makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tersingkaplah kakinya. Setelah itu, makam itu diperbaiki seperti sedia kala. Umar bin Abdul Aziz yang kala itu menjabat sebagai gubernur Madinah kemudian mendirikan dinding makam dan menguatkannya dengan batu-batu hitam yang berbentuk kubus yang mirip dengan dinding Ka'bah Al-Musyarrafah. Saat ini, jika kita berada di Masjid Nabawi dan kita menengok dari jendela Maqsurah, yaitu bagian keseluruhan ruangan yang bisa dilihat oleh para penziarah, yang akan kita lihat adalah tirai berwarna hijau yang menutupi dinding bagian dalam Maqsurah. Tirai ini menutupi dinding pertama yang dibangun oleh Sultan Qaitbay pada tahun 818 Hijriah. Adapun dinding kedua yang terletak tidak jauh dari dinding pertama merupakan dinding berbentuk segi 5 yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 91 Hijriah. Dinding tersebut merupakan dinding yang tertutup dari semua sisinya dan tidak memiliki pintu ataupun jendela,
sehingga makam pun tidak memiliki akses sama sekali dari luar setelah dibangunnya dinding segi 5 ini. Tinggi dinding ini dari arah kiblat setinggi 8 meter, sedangkan di arah timur setinggi 6,5 meter, dan di arah barat juga setinggi 6,5 meter. Adapun yang berada di arah utara, dua dinding yang bersatu tingginya 14 meter. Maka terdapat dua dinding penutup makam. Yang pertama merupakan dinding yang dibangun oleh Sultan Qaitbay, dan yang kedua adalah dinding yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia membentuknya segi 5 agar tidak menyerupai Ka'bah. Sesuai sejarah, sejak tahun 91 Hijriah, belum pernah ada seorang pun yang masuk ke area makam karena dinding tersebut sama sekali tertutup. Setelah berlalunya sekitar 700 tahun dari masa itu, terdapat beberapa keretakan pada dinding di area timur dan utara Hujrah, sehingga dinding itu pun harus diperbaiki. Imam Nuruddin As-Samhudi yang meninggal tahun 911 Hijriah merobohkan kedua dinding itu dan kembali membangunnya. Maka ia pun dapat melihat bagian makam Rasulullah SAW. Imam Nuruddin yang juga merupakan penulis kitab Wafaul Wafa bi Akhbari Daril Mustafa menyebutkan tentang deskripsi Hujrah Syarifah secara rinci. Ia berkata dalam kitabnya, "Ketika aku memasuki Hujrah Nabawiyah, aku mendapati tanahnya berupa pasir kerikil yang berwarna merah dan berembun serta tidak berdebu. Area lantai makam tersebut lebih rendah daripada lantai Masjid Nabawi kira-kira sehasta atau sekitar 60 cm. Imam Samhudi juga menyebutkan tentang ketiga makam yang ada di sana dengan berkata, "Jika kau masuk ke dalam makam, maka kau hampir tidak akan melihat ada makam di sana, karena tanahnya semua diratakan, hanya ditinggikan sedikit dari permukaan tanah." Pada waktu dibangunnya kembali dinding timur dan utara tersebut, mereka juga memperbarui atap Hujrah Syarifah. Mereka membuatnya dari kayu yang saling berkaitan, dan membuat sebuah kubah kecil di atasnya setinggi 8 meter, yang terletak secara langsung di bawah kubah hijau. Semua itu dilakukan setelah renovasi dinding timur dan utara Hujrah karena keretakan yang menimpanya. Dengan demikian, kita tahu bahwa terdapat 3 dinding secara keseluruhan yang memisahkan antara makam dengan para penziarah. Jika kita melihat dari lubang dinding terluar, kita akan melihat tirai berwarna hijau yang menutupi dinding pertama, yang merupakan dinding yang dibangun oleh Sultan Qaitbay. Dinding kedua berada di bagian dalamnya, merupakan dinding berbentuk persegi 5 yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Adapun maksurah secara keseluruhan yang merupakan bagian yang terlihat ketika kita memasuki Masjid Nabawi, dibangun setelah dibongkarnya rumah-rumah Ummahatul Mukminin yang berada di sebelah timur, dengan tetap mempertahankan rumah Aisyah yang memuat 3 makam di dalamnya, serta rumah di sampingnya yaitu rumah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Pada tahun 668 Hijriah, Sultan Az-Zahir Baybars membuat rangkaian besi berbentuk persegi yang saat ini dikenal dengan Al-Maqsurah An-Nabawiyah, hingga kemudian terjadilah peristiwa kebakaran kedua yang menimpa sebagian Masjid Nabawi serta berdampak pada sebagian besar rangkaian besi tersebut. Maka kemudian pada tahun 888 Hijriah, Sultan Qaitbay membuat ulang jaring besi yang berwarna hijau yang dapat kita temui hingga hari ini. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 13 Ramadan tahun 886 Hijriah. Demikianlah gambaran dari deskripsi makam Rasulullah SAW yang sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa untuk melihat secara langsung bagian makam tersebut karena dikelilingi dengan dinding rapat tidak berpintu yang dibangun pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.